إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du, hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Yang pertama, marilah kita selalu berupaya sekuat tenaga kita selalu meningkatkan setiap saatnya, meningkatkan kualitas iman kita, keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita termasuk hamba-hamba Allah yang mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Khutbah hari ini seputar kewajiban berkorban. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah mengharapkan seorang putra untuk meneruskan risalah dakwahnya, risalah kenabiannya. Sewaktu dia berdoa karena dengan Sarah tidak punya keturunan, kemudian nikah dengan Hajar, dia dalam doanya yang diungkapkan hampir setiap waktu diabadikan Allah dalam Quran, Rabbi habli minas salihin. Ya Rabb, anugerahkan kepadaku seorang anak yang soleh. Fabasyarnahu bi ghulamin halim. Kami beri kabar gembira kepada Ibrahim kehadiran seorang anak yang sangat sabar, yaitu Ismail. Itulah doa yang diucapkan oleh Ibrahim sehingga Allah mengabulkan doanya dan dianugerahkan seorang anak yang bernama Ismail sesuai dengan pemilihan sabar dan saleh. Kemudian ketika anak itu sudah menjelang remaja, disebut oleh Allah juga kalimat berikutnya, kisah ini falamma balagha ma'u sa'ya, ketika anak itu bersama Ibrahim bisa membantu Ibrahim, falamma balagha ma'ahu sa'ya, menolong usahanya, aktivitasnya, kegiatannya, tiba-tiba ayahnya mengatakan, ya bunayya inni ara fil manami inni asbahuka ara fil manam, aku melihatmu dalam mimpiku, asbahuka menyembelihmu, aku melihatmu dalam tidurku, inni ara fil manami, aku melihat dalam tidurku itu anni asbahuka, aku menyembelihmu. Ini diabadikan kisah pertama. Lalu Ibrahim tidak melaksanakan perintah itu dengan mentang-mentang perintah Allah lewat mimpi, tapi dia ada dialog dengan putranya. Fanzur maza tara, gimana pendapatmu kira-kira? Itu bahasa bebasnya. Menurut kamu gimana? Fanzur maza tara, gimana pandanganmu, pikiranmu, pendapat tentang hal ini? Maka Ismail menjawab dengan tangguh, qala ya abati fa'al ma tu'maru, wahai ayahku, laksanakan perintah itu. Satajiduni insyaallah minas sabirin, engkau mendapatkan aku orang yang sabar menerima perintah itu. Nah, kisah ini diabadikan oleh Allah yang menjadi awal syariat kurban, walaupun awal pertama syariatnya anak Nabi Adam itu sembah apa namanya, korban persembahan. Ini korban ujian ketaatan. Nah, ini ujian ketaatan.
Kalau dulu korban persembahan, karena Habil itu seorang peternak, Qabil itu petani, persembahannya beda-beda. Itu sejarah di Al-Maidah 27 bahwa Habil diterima peternaknya bagus, sedangkan hasil pertanian diadukan Qabil buruk, tidak diterima, maka dia mengancam, aku akan membunuhmu. Kata Habil, innama yadqabbalullah al-muttaqin, yang diterima oleh Allah itu yang bertakwa. Nah, kisah ini juga sepadan. Maka oleh karena itu Allah mengungkapkan kisah ini untuk menjadi pelajaran buat kita. Jadi perintah korban itu bisa diawali syariat Rasulullah itu Muhammad SAW dari kisah Ibrahim ini. Nanti akan ditiru, disyariatkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Kalimat Tanzur Mazatara itu, jadi ada pelajaran dulu di situ kita ambil. Ada dialog antara ayah dan anak tentang perintah Allah. Setiap Nabi bermimpi itu pasti wahyu. Jadi Rasulullah terima wahyu dari mimpi lewat Jibril, lonceng berbunyi dan mimpi yang benar. Itu cara proses wahyu turun. Maka mimpi Ibrahim ini, saudara-saudara sekalian, itu wahyu. Setelah ditawarkan, diminta pendapat sang anak yang didambakan, dirindukan, kemudian muncul, dianugerahkan, disayang, dicintai, dibina, dikadir, tauhidnya, ibadahnya, akhlaknya, dia menjawab dengan tangguh. If'al ma tu'mar, lakukan perintah itu. Aku akan sabar menerimanya. Ini pelajaran pertama. Ada dialog, bertanya kepada Ibrahim, kepada Ismail. Kalau bentuk anaknya, tapi kena tangguh tauhidnya. Nah, kalau bicara kisah ini, kisah tauhid, kisah akidah yang kuat. Nah, nanti kita bertanya, itu kan Nabi. Itu pelajarannya. Membina sang anak dengan tauhid yang tangguh, akidah sahihah, sehingga dia menerima penawaran Allah lewat Ibrahim untuk menjadikan korban, sembelihan korban. Jawabannya mantap, if'al ma tu'mar, lakukan itu, aku akan sabar menerimanya. Nah, setelah itu dilakukan oleh Ibrahim. Di situ ayat berikutnya dengan kalimat falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ketika keduanya pasrah, aslama pakai alif, keduanya menyerah kepada Allah, taat kepada Allah, dibaringkan putranya untuk disembelih gitu. Allah memanggil Ibrahim. Wa innahu ayya Ibrahim, wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, engkau telah membenarkan mimpi itu. Dia benarkan mimpi itu, dia laksanakan mimpi itu. Maka Allah mengatakan setelah itu, inna hadza lahwal bala'ul mubin. Ini ujian yang sangat berat buat kamu Ibrahim. Sangat berat karena anak jadi korban, disembelih. Siapa gerangan di antara kita yang bisa, yang mau dan mampu untuk menyembelih putranya? Maka dibilang di sini, inna hadza lahwal bala'ul. Ini ujian berat bagi kamu. Karena dia praktekkan mau dipotong, maka Allah mengatakan wa fadainahu bizibhin azim. Maka kami tebuslah anak ini bizibhin azim, dengan sembelihan yang besar. Ulama bilang gibas, analoginya kambing atau domba. Yang bisa baca dan tafsirnya. Ini pelajaran pertama. Bagaimana tauhid itu tertanam dalam keluarga Ibrahim. Tidak menolak perintah Allah. Anak yang dicintainya, yang disayanginya, yang bertahun dirindukan kehadirannya, tiba-tiba anni asbahuka, aku menyembelihmu. Dan Ibrahim menerima. Dua-duanya pasrah. Falamma aslama, pasrah Ibrahim, pasrah Ismail. Ketika mau disembelih dilakukan, tiba-tiba dengan sekejap Allah mengganti bizibhin azim, sembelihan yang besar. Itu artinya setiap perintah Allah kita lakukan pasti Allah backup, Allah bela. Tapi ini ujian yang berat, yang besar. Diuji untuk ditingkatkan kualitas keimanannya. Inilah sebenarnya adalah korban tentang ketaatan, ujian ketaatan seorang hamba Allah.
seorang manusia, seorang Ibrahim dan Ismail. Jadi ada ujian ketaatan. Nah karena itulah perintah korban itu tidak sekedar kita memotong hewan, tapi ujian ketaatan kita kepada Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah Rasulullah diperintahkan Allah untuk meneruskan syariat Ibrahim itu dengan kalimat inna a'tainakal kautsar. Saya lompat. Sungguhnya kami telah memberikan kepada Muhammad al-Kautsar. Kautsar dan tafsir adalah haul, satu sungai yang bagus dalam surga. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, Kautsar sini buat Nabi, nama besar Muhammad. Memberikan nama besarmu, mengangkasa, mendunia disebut orang setelah nama Allah. Itu al-Kautsar buat Allah. Yang kedua, Al-Quran yang abadi sampai kiamat. Itu Al-Kautsar buat Rasulullah. Nama besar Al-Kautsar dan telaga Al-Haud di surga, dan juga harta-harta yang dimilikinya. Karena itulah perintah ini kepada Rasulullah diturunkan kepada kita umatnya. Hanya mengatakan kami berikan kekayaan harta yang banyak kepadamu. Karena itu fasalli li rabbik. Perintahnya itu. Maka sholatlah karena Rabbmu dan berkorbanlah. Li rabbik wanhar. Kalau saya balik, fasalli wanhar li rabbik. Tapi nggak bisa dirubah. Itu pun sama. Sholat dan berkorbanlah li rabbik. Semata-mata karena Rabbmu. Di sini pelajaran tauhidnya. Di sini akidahnya bermain. Kata li rabbik semata-mata karena Allah, bukan karena yang lain. Di sholatlah, ulama memberi tafsir juga. Kata sholat di sini ada yang terjemahkan dalam sebuah tafsir, pasal li rabbik, sholat Idul Adha lah kamu dan berkorban karena Allah. Itu paket. Yang perlu kita pahami ini perintah sholat dan berkorban li rabbik. Di sini intinya. Tidak bicara daging dulu. Dagingnya berapa kilo, ini berapa kilo. Yang penting syaratnya sehat, tidak buta, tidak cacat, dan seterusnya. Umurnya tepat sesuai dengan syarat-syarat. Jangan diskusi soal daging lama. Oh ini sekian kilo, ini sekian kilo. Sapi apa kambing, apa kambing. Itu lama. Sholat dan berkorban karena Allah itu syaratnya, hewannya muni syarat. Kita lakukan. Tapi intinya li rabbik. Seluruh ibadah bukan hanya korban, tapi li rabbik. Nah, kenapa ditekankan oleh Allah kepada Rasulullah? Qul ya Muhammad, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu konsep tauhid yang komprehensif. Katakan Muhammad kepada umatmu, bahwa sholatku ini lillah. Wa nusuki itu pengorbanan. Nusuk itu sembelih, sama. Pengorbananku lillah. Wa mahyaya lillah. Wa mati lillah. Semua lillah. Sholat lillah, pengorbanan lillah, hidup lillah, mati lillah. Itu tauhidnya. Ibrahim dibilang bapak tauhid. Dia mendobrak patung-patung sama Namrud, cari ayahnya, tinggal satu yang besar. Itu gerakan tauhid yang lalu kita ambil pelajarannya. Karena itulah kunci Islam tegak karena tauhid, ibadah tegak karena tauhid, akhlak mulia karena tauhid, syariah hidup karena tauhid kepada Allah. Ibrahim mendobrak patung, hancur semuanya, tinggal satu, ditangkap oleh dia. Tetap Ibrahim yang memotong, yang menghancurkan. Ini saya kaitkan dulu dengan gerakan tauhidnya. Itulah yang harus kita pahami. Jadi semua ibadah itu landasannya tauhid dulu, akidah sahihah. Maka Ibrahim ditangkap, kemudian dibakar. Tapi karena dibela Allah, dia mengatakan hasbunallah ni'mal wakil. Cukup Allah bagiku sebagai pelindung, penyelamat. Allah menjawab itu dengan kalimat ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Hai api dingin kamu, selamatlah Ibrahim. Itu konsep tauhid. Ada pembelaan dari Allah. Korban juga begitu. Seperti itu. Jadi rabbik inna salati wa nusuki dan seterusnya
karena Allah semata. Maka dibela Allah semua aktivitasnya, diselamatkanlah semua aktivitasnya. Dan ingat, orang-orang jahiliyah dulu itu juga berkorban, tawaf juga. Orang jahiliyah tawaf dia, korban juga, dipotonglah hewannya, darahnya disebar di pelataran Ka'bah, kemudian dagingnya digantung di dinding Ka'bah, di patung-patung 90 itu. Maka sahabat melihat, asik juga ini. Lalu Nabi meluruskan, enggak benar, yang benar itu turunlah ayat la yanallahu luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging itu dan darah-darah korban tidak sampai kepada Allah, yang sampai ketakwaan kalian. Yang sampai itu ketakwaan kita kepada Allah. Daging darah mengalir di bumi, daging kita bagi, kita makan untuk kita, enggak sampai kepada Allah. La yanalallahu luhuma, pakai lan, tidak akan sampai selamanya. Daging-daging hewan itu, darah-darah hewan itu yang sampai ketakwaan kalian. Dasarnya takwa, artinya tauhid. Coba lihat ayat haji juga, bekal haji bilang takwa. Watazawwadu min zadit taqwa. Bekal hajimu takwa, sama kaitan korban adha dengan haji. Baru haji takwa dulu, bukan pulang haji takwa. Terbalik gitu. Karena syahadatnya kuat, sholatnya benar, zakatnya benar, puasanya benar, udah takwa. Baru haji. Benarkan 4 masalah dulu. Tauhidnya benar, syahadatnya, sholatnya benar, zakatnya benar, puasanya benar, baru haji. Sekarang haji, pulang haji, nggak bertauhid juga, masih syirik, nggak bela Islam, banyak khurafat-nya, banyak tahyulnya, banyak bid'ahnya, sama saja karena nggak beres tauhidnya. Jadi takwa itu landasan, itu tangga kemuliaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka perintah tadi itu fasal rabbik wanhar, salat berkorban karena Rabbmu, tauhid kepada Allah. Daging-daging dan darah korban tidak sampai, ketakwaan nyampe. Kenapa takwa? Itulah konsep hidup kita. Hidup ini kejar kemuliaan di mata Allah. Takwa itu tangga kemuliaan. Inna karamakum innallaha atqakum. Yang paling mulia paling takwa. Kejarlah kemuliaan dengan ketakwaan. Bagaimana takwa itu? Zalikal kitab la fihi hudal lil muttaqin. Orang takwa itu landasannya Quran. Hudannya Quran, beromannya Quran, pandangan hidupnya Quran, undang-undangnya Quran. Itu hudal lil muttaqin. Quran ini yang tak ada keraguan dalamnya menjadi hudan orang bertakwa. Orang bertakwa menjadikan Quran sebagai hudan. Kelihatan aplikatif. Takwa itu menjadi dasar, bukan takwa di spanduk-spanduk dipasang. Enggak ada arti itu spanduk-spanduk takwa. Takwa itu aplikasi, tapi bersumber di sini. Bukan di sini, tapi di sini. Seperti Nabi mengatakan dalam sebuah hadis Arba'in Nawawi, hadis ke-35, disebut at-taqwa hahuna. Wa yushiru ila sadrihi salasa marratin. Menunjuk dada 3 kali. Kalau Nabi besar 3 kali diulang, itu penting, sangat mendasar, sangat fundamental. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Di sini takwa itu, bukan di sini. Di sini bersemayam dalam qalbun salim, hati yang bersih, baru kelihatan dalam karya-karya nyatanya. Jadi bukan takwa sudah slogan-slogan, ungkapan-ungkapan mati, baku, tapi aplikatif. Coba lihat, orang beriman suruh bertakwa. Belum tentu beriman bertakwa, belum tentu bertakwa. Alladzina amanu taqullah haqqa tuqatih. Orang beriman suruh bertakwa, belum tentu beriman dia bertakwa. Kalau bertakwa pasti beriman. Karena ayatnya begitu. Nah, ini mesti kita kaji ulang. Karena itulah korban ini merupakan bagian dari tingkat ketakwaan kita teruji. Seperti Ibrahim diuji. Rabbik, salat korban karena Allah. Daging-daging tadi saya ulang lagi tidak sampai, tapi ketakwaan yang sampai. Itulah yang harus dipahami. Kaitan dengan haji juga begitu.
Haji bahkan ketakwaan kepada Allah. Orang pulang haji meningkat, bukan baru meningkat ketakwaannya. Bagaimana meningkatnya? Hadis Nabi, pidato Nabi di Arafah, haji wada. Begitu panjang hadis Nabi, apa kata Rasulullah? Di satu kalimat khutbah wada'nya Nabi. Apa tuh? Yuballighu syahidu minkumul ghaibah. Hendaklah yang menyaksikan khutbahku ini menyampaikan kepada yang tidak hadir di Arafah ini. Coba 100.000, ada 90.000, 125.000 yang hadir, yang mendengarkan khutbahku ini menyampaikan kepada yang tidak hadir. Maka haji itu dai, harus menjadi mujahid. Itu haji. Nabi mengatakan, "Falwaladhu syahidu minkumul ghaibah." Hendaklah menyaksikan yang menyaksikan khutbah ini kepada yang ghaibah, yang tidak hadir di Arafah ini. Jadi kalau antum pulang haji, perjuang Islam, jadi mujahid, syari Islam, bela Islam, tingkatkan kualitas keimanannya dan seterusnya. Itulah haji yang mabrur itu. Kalau haji pulang nyanyi lagi, joget lagi, sama aja bohong. Banyak haji karaoke, banyak joget lagi, judi lagi, korupsi lagi, dusta lagi, bohong lagi, nipu lagi. Tidak mabrur itu ciri nggak mabrur. Kalau Nabi bilang menyampaikan khutbah Nabi ketika pulang tanah air masing-masing. Nah begitulah kaitan korban lirabbik dan haji dengan pedoman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah untuk mencapai tingkat takwa ya belajar. Dasarnya Quran. Quran itu hudal lil muttaqin. Orang bertakwa pedomannya ya Quran, ya bersahabat dengan Quran, senang dengan Quran, mengkaji ayat per ayat, kata per kata, asbabun nuzulnya, tafsirnya, maksud tujuannya apa, hubungan kehidupan kita sekarang apa. Nah, itu kerja kita untuk mencapai inna akramakum atqakum itu. Yang mesti berbahagia, itulah sekilas seputar korban, kaitan dengan persyaratannya dengan jamaah haji yang mereka wukuf pada tanggal Sabtu besok di Arafah wukuf. Artinya wukuf itu berhenti merenung, berdoa, bertobat. Kata wukuf itu berhenti merenung, berdoa, bertobat, muhasabah dosa-dosanya, menangis tercurahkan. Bagi yang haji sudah merasakan itu, yang belum berdoa supaya dapat haji untuk menyempurnakan rukun Islamnya. Itu dambaan, itu rindu itu. Nggak boleh kita punya harta nggak haji, diancam Nabi. Kalau mati jahiliyah. Yahudi dan Nasara matinya, punya kemampuan tidak mau berangkat. Sekarang bukan hanya kemampuan, punya duit, tapi ngantri 20 tahun, 25 tahun. Tergantung bagaimana kita mensiasati untuk berangkat haji. Demikianlah dimasukkan berbahagia sekilas tentang korban dan korban. Dia merupakan hukumnya ada wajib, ada sunnah, ada fardu kifayah dan seterusnya. Tapi yang jelas kuncinya sudah penutup hadis Nabi riwayat Muslim. Kata Rasulullah, "Man kana lahu sa'atun wa yudhihu wa la mudhiha fala yaqrabanna musallana." Siapa yang punya keluasan rezeki dan tidak berkorban, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Nah itu. Jadi kata sa'atun itu keluasan rezeki, punya kelebihan gitu. Artinya kalau punya kelebihan tidak berkorban, kata Nabi, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Itu bagi penekanan, falan yaqribunna musallana, jangan dekat dengan mushola kami, jangan dekat. Artinya Nabi nggak ngajak itu, nggak ngakui. Artinya orang itu punya dana tapi pelit, bakhil untuk diri sendiri untuk mencapai Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah singkat ini tidak sistematis tapi bisa dipahami lah bagaimana motivasi Rasulullah menggerakkan umatnya untuk berjuang berkorban dan membela Islam. Kalau pulang haji, kaitan dengan korban, kaitan dengan haji, kaitan dengan takwa, dengan kajian-kajian yang kita lakukan untuk menyempurnakan hidup kita ini menghadap Allah dengan hati yang bersih dan mendapat jannatun Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum Qur'an azim. Innallaha ghafurur rahim.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhiru 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya alladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya alladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu fa'jibullaha ila madakum. Qala Muhammad ali Muhammad kama sallallahu Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Simpulan khutbah kedua, marilah kita mengatur waktu, menjadwalkan waktu untuk studi Islam yang baik. Di rumah kita, waktu kita atur. Kalau di kantor ada waktu, jangan sia-siakan peluang belajar itu. Jangan lewatkan peluang belajar untuk mempertajam iman kita kepada Allah, memperluas pemahaman kita tentang Islam, agar tampil dengan wajah Islam. Bukan wajah Yahudi Nasrani kita tampil, dan wajah Islam. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita. Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat alhamdulillah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun wattaqina imama. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.